Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Yang di sini saya akan membahas tentang mata kuliah analisis sistem tenaga listrik. Oke, oke. Permasalahan yang kita angkat itu ada 5. Yang pertama itu kenapa beban induktif sudut fasa bernilai positif. Yang kedua ada kenapa beban kapasitif sudut fasa bernilai negatif. Yang ketiga ada unity. Yang keempat ada lagging. Dan yang kelima ada leading. Oke, selanjutnya yang pertama, kenapa beban induktif sudut fasa bernilai positif? Nah, bisa dilihat di sini, rangkaian induktifnya merupakan rangkaian daerah frekuensi dengan sumber tegangan yang tegangannya dapat berupa nilai maksimum atau nilai efektifnya. Begitu juga arus yang mengalir dapat berupa nilai maksimum atau nilai efektifnya. Bisa dilihat pada PowerPoint, rumus dari reaktansi induktif itu seperti pada gambar dan juga rangkaiannya. Oke, setelah gelombang yang ada pada gambar bisa dilihat. Selanjutnya, beban induktif. Kumparan memiliki sifat untuk menghalangi terjadinya perubahan nilai arus listrik. Seperti yang diketahui bahwa listrik AC memiliki nilai arus yang naik turun membentuk gelombang sinusoidal. Bisa dilihat di sini pada gambar, itu merupakan gelombang sinusoidal yang merupakan arus naik turun. Selanjutnya, nampak pada gelombang sinusoidal listrik AC di samping bahwa jika sebuah sumber listrik AC diberi beban induktif murni, maka gelombang arus listrik akan tertinggal jauh 90 derajat. Bisa dilihat juga pada gambar, kurang lebih seperti ini untuk sudut yang tertera oleh gelombang tegangan. Oke, next. Yang kedua itu, kenapa beban kapasitif sudut fasa bernilai negatif? Kita akan bahas di sini. Yang pertama kita bisa lihat rangkaian kapasitifnya. Pada gambar ini merupakan daerah frekuensi dengan sumber tegangan yang tegangannya dapat berupa nilai maksimum atau nilai efektifnya. Begitu juga arus yang mengalir dapat berupa nilai maksimum atau nilai efektifnya. Nah, bisa dilihat di mana Vm sama dengan 1 per kurang lebih seperti itu yang bisa dilihat pada gambar. Beban kapasitif. Bisa di sini juga beban kapasitif merupakan kebalikan dari beban induktif. Jika beban induktif menghalangi terjadinya perubahan nilai arus listrik AC, maka beban kapasitif bersifat menghalangi terjadinya perubahan nilai tegangan listrik. Nah, bisa dilihat juga pada gambar di atas itu merupakan ilustrasi rangkaian listrik AC dengan beban kapasitor murni dan mendapatkan suplai tegangan AC naik turun. Bisa dilihat di sini. Maka kapasitor akan menyimpan dan melepaskan tegangan listrik sesuai dengan perubahan tegangan masuknya. Selanjutnya, yang ketiga itu unity. Faktor daya unity adalah keadaan saat nilai cos adalah 1 dan tegangan sepasa dengan arus. Faktor daya unity akan terjadi bila jenis beban adalah resistif murni. Nah, bisa dilihat pada gambar di atas ini terlihat nilai cos sama dengan 1, daya nyata yang dikonsumsi beban sama dengan daya semu. Selanjutnya itu ada lagging. Lagging itu apa sih? Lagging itu merupakan faktor daya terbelakang. Atau lagging adalah keadaan faktor daya saat memiliki kondisi-kondisi beban atau perlahan listrik memerlukan daya reaktif dari sistem atau beban bersifat induktif. Nah, bisa kita lihat nih pada gambar di samping ini, terlihat bahwa arus tertinggal dari tegangan, maka daya reaktif mendahului daya semu. Bisa dilihat pada gambar ini berarti juga beban membutuhkan atau menerima daya reaktif dari sistem. Selanjutnya itu adalah yang terakhir. Kita akan membahas tentang leading. Leading itu apa sih? Leading merupakan faktor daya. Adalah keadaan faktor daya saat memiliki kondisi-kondisi beban atau peralatan listrik memberikan daya reaktif dari sistem atau beban bersifat kapasitif. Nah, bisa kita lihat juga berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa arus mendahului tegangan, maka daya reaktif tertinggal dari daya semu. Yang berarti beban memberikan daya reaktif pada sistem. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai analisis sistem tenaga. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.